salam kenal, saya Samantha Lukai, teman-teman bisa panggil saya Samantha atau Sam aja ya. Ini kayak saya kasih opsinya satu aja soalnya kayaknya banyak banget nanti panggilannya ya kan, Samantha. Ya hari ini Samantha akan berbincang bersama dengan Mas Gustaf ya, Mas Gustaf dari Fakultas Arsitektur dan Desain. Hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana AI itu membantu masyarakat untuk pembuatan batik. Wah, seru banget kan? Silakan kita langsung aja berkenalan dengan Mas Gustaf. Apa kabar Mas Gustaf? Selamat sore. Selamat sore. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Setelah liburan panjang, Iya. cukup segar. Iya, oke. Mas Gustaf, boleh perkenalan dulu nggak sama teman-teman dan warga SCU sekalian? Oh iya, perkenalkan, saya Gustaf Anandita, biasa dipanggil Gustaf saja. Itu dari Prodi Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain. Oke, Mas Gustaf, boleh nggak ceritakan sekedar informasi ini untuk teman-teman di luar sana? Kegiatan terkini Mas Gustaf apa sih? Terkini tetap jadi dosen di SCU tercinta ya. Oke. Lalu jadi arsitek tentu dan juga jadi konten kreator. Wow. Mungkin ada yang tahu AI Nusantara itu di Instagram dan TikTok Iya. itu punya saya. Wow, keren banget. Jadi adalah konten kreator AI, kemudian saat ini juga sedang mengembangkan dan sudah publish juga ya terkait dengan AI Ya. batik bakaran. Betul. Oke, boleh nggak ceritain Mas sedikit tentang proses perjalanan? Kenapa sih akhirnya membentuk batik bakaran ini jadi ada AI-nya? Ya, sebelumnya itu kami ada pengabdian ya di Desa Batik Bakaran gitu, Mbak, atau menggali informasi gitu yang dibutuhkan masyarakat itu apa gitu. Nah, lalu ketemu dengan salah satu sesepuh Pak Bukhori namanya. Beliau sudah dapat banyak penghargaan termasuk penghargaan Upakarti dari Presiden SBY waktu itu gitu. Nah, beliau itu memiliki keresahan gitu bahwa tidak banyak anak muda yang mau menggeluti bidang ini gitu. Banyak faktornya gitu. Salah satunya mungkin karena batik itu dianggap terlalu kuno atau jadul, polanya juga seperti itu saja. Lalu proses untuk menciptakan pola itu juga dirasa cukup rumit, dianggap cukup rumit gitu. Dari situ kami berpikir ya, apa kita ciptakan ya satu, waktu itu belum terpikir AI malah. Waktu itu berpikirnya generatif design biasa gitu. Jadi entah pakai fraktal atau apa gitu, menciptakan pola-pola baru dari pola yang sudah ada gitu. Nah, kebetulan di tahun akhir-akhir 2022 kalau nggak salah ya, itu booming banget gitu. ChatGPT, OpenAI gitu. Lalu kami pikiran, wah kenapa kita nggak trenkan saja ini pola-pola nanti jadi biar si AI-nya ini yang membantu menciptakan pola-pola baru gitu. Mungkin beberapa teman ada yang familiar dengan istilah Stable Diffusion dan lain-lain, dan itu kami menggunakan metode itu. Oke, berarti intinya nih Mas, kalau untuk mengawinkan batik AI atau batik bakaran dengan AI itu sebenarnya prosesnya seperti apa sih? Kenapa sampai terpikirkan itu gitu? Ya. Tadi ceritanya adalah keresahan masyarakat terlalu sulit dan segala macam. Kalau ngomongin awal mulanya itu malah dari saya dulu yang bikin konten tadi saya sebutkan konten kreator itu di AI Nusantara. Jadi kalau teman-teman lihat konten awal-awal AI Nusantara itu mencoba menggali ilustrasi-ilustrasi kerajaan-kerajaan zaman dulu dari relief, dari arca gitu ya, terus dipelajari menggunakan Stable Diffusion, lalu muncul karakter mengkini gitu. Jadi kayak kita menghidupkan masa lalu menjadi sesuatu yang baru gitu. Nah, dari situ muncul ide itu. Pola-pola ini kan kecenderungannya kita nyebutnya pola pakem ya. Itu proses yang berulang gitu. Jadi pembatik itu taunya menciptakan pola yang itu saja gitu. Jadi berulang gitu ya. Mungkin karena itu karakter ketukangan apa ya? Craftsmanship kita tuh seperti itu gitu. Jadi dari pendahulunya polanya seperti itu, maka akan dibuat seperti itu gitu. Hanya ada beberapa saya bilang sesepuh seperti Pak Bukhori tadi yang berani menciptakan pola-pola kontemporer gitu. Nah, oleh karena itu dari ide awal tadi ketemu Pak Bukhori lah kok cocok gitu. Misinya sama, visinya sama. Jadi bagaimana membawa pola batik yang kita anggap kuno itu ke zaman sekarang gitu.
Karena Pak Bukhari itu juga kalau menciptakan pola-pola baru itu sangat kontemporer. Misalkan ada lagu Jambu Alas gitu, jadi Kempot dia menciptakan pola itu gitu. Terus ada isu dulu Manohara gitu, dia menciptakan pola Manohara gitu. Jadi sangat kontemporer sekali. Nah, atau kepikiran, oh iya Pak, kalau kayak gitu bagaimana kalau pola-pola Bapak yang sudah dikumpulkan itu dan ternyata ya dokumentasinya sangat banyak gitu. Kami latihkan ke AI gitu. Kami juga waktu itu menjelaskan bagaimana proses AI itu bekerja gitu. Jadi AI ini akan mempelajari pola Bapak gitu, lalu menciptakan pola baru gitu. Misalkan waktu itu kami contohkan, Bapak pernah bikin pola panda belum? Belum pernah Mas gitu. Nah, nanti ketika Bapak ketikkan kata panda di sini, nanti akan muncul gambar panda, tapi stylenya Bapak gitu. Oh, oke, berarti generative design-nya itu tergantung dari keyword yang dimasukkan. Betul. Gitu. Keyword yang dimasukkan dan juga data yang dilatihkan. Oh, berarti ada komunitas yang dilatih. Ya, ada data-data atau gambar-gambar yang dilatih. Dan ini sekaligus sebagai concern kami gitu. Jadi di dunia visual AI sekarang itu ada permasalahan pencurian data. Oh, oke. Jadi yang dilatih itu adalah gambar-gambar artis, tapi tanpa sepengetahuan mereka gitu. Jadi kan ibaratnya stylenya mereka, gaya mereka kan diambil oleh si AI ini untuk menciptakan gambar baru, dan itu akan merugikan artis gitu. Nah, kami berpikir gimana ya cara menggunakan AI yang benar gitu. Ya udah kita datangi aja artisnya gitu. Dalam konteks ini adalah Pak Bukhari pembatik tadi. Kita beritahu manfaatnya apa, dampaknya apa, dan nanti outputnya apa gitu. Jadi kan atas pengetahuan si artis gitu, kita dapat izin gitu. Nah, berarti AI-nya itu khusus untuk khusus dan atas seizin artisnya itu gitu. menarik. Itu bagian yang kami highlight waktu itu di proposal bahwa ini salah satu pendekatan penggunaan AI untuk para artis atau para pembatik atau para kreator gitu. Oh, menarik sekali. Tapi waktu itu konsultasi dengan Prof. Ridwan gitu, ya sekilas ngobrol, diskusi gitu. Beliau menyarankan kenapa nggak batik tulis aja gitu. Terus, oh ya benar juga ya, artinya dengan mengawinkan AI dan batik tulis khususnya dia akan ada satu inovasi, tapi sekaligus tidak mematikan industri padat karya, karena bagaimanapun di padat karya itu ada mbok-mbok yang TI yang tinggi gitu ya, itu nanti tidak akan hilang gitu. Nah, Mas ini kan udah berjalan nih, penelitiannya udah berjalan dan sudah dipublikasikan juga ya? Iya. Udah dalam proses review. Oke, wow menarik. Nah, harapannya nih untuk batik bakaran, kira-kira seperti apa? Kan tadi dibilang kalau polanya ternyata ada turunannya ya batik bakaran ini. Nah, ini gimana harapannya untuk penelitian ini seperti apa? Harapannya selalu berkembang sih pola variannya. Jadi kelemahan dari teknologi itu biasanya adalah penyerapan atau daya terima masyarakatnya gitu. Nah, ini yang kami ukur juga, apakah aplikasi yang kami buat itu cukup ramah atau user friendly untuk para pembatik yang ada di desa bakaran gitu. Kadang kalau ternyata proses teknologinya terlalu rumit, ya berarti kurang tepat atau kurang cocok untuk komunitas masyarakatnya. Itu yang nanti perlu kami evaluasi lagi, apakah kita buat lebih sederhana lagi pengoperasiannya atau bagaimana. Oke, ada nggak, ini pertanyaan saya sih, ada nggak kendala waktu penelitian dilangsungkan, kemudian waktu dipublikasikan, disampaikan ke komunitas, ada nggak kendala? Ya, mungkin proses pengumpulan datanya yang menjadi kendala, karena tidak semua pembatik itu melakukan pendokumentasian pola batik gitu. Jadi pola batik itu oleh masyarakat ya, itu digambar di kertas kalkir atau kertas transparan gitu, terus nanti dibelat di kain. Nah, biasanya setelah selesai kertasnya tuh entah hilang kemana gitu. Berarti tidak ada arsip. Ya, nggak ada arsip. Nah, kami ketemu dengan Pak Bukhari ini yang cukup baik melakukan pengarsipan, walaupun ternyata kata beliau juga banyak yang hilang juga gitu. Nah, dengan data yang kurang ini bisa dibilang sebenarnya batik bakaran ini itu adalah batik bakaran versi Pak Bukhari. Kurang bisa mewakili keseluruhan batik bakaran. Tapi walaupun bagaimanapun ya kita tetap bisa anggap itu batik bakaran karena Pak Bukhari yang
pionirnya di situ gitu. Ya, berarti ini harusnya ada penelitian lanjutan ya? Iya, Pak, ya? harusnya ada varian lebih banyak gitu Iya. ya. Mungkin yang pendengar kebetulan dari Pekalongan atau daerah Nah. mana bisa kontak kami. Oh, oke, ini menarik banget teman-teman. Terima kasih Yeah. Mas Gustaf. Ini cukup singkat teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman tertarik banget, bisa langsung kontak Mas Gustaf dan timnya. Nih, mohon maaf nih tadi saya belum highlight. Yeah. Timnya Mas Gustaf ada berapa orang? Ada 6 orang Ada 6 dan orang. komplit semua gitu. Dari Jadi mana aja tuh? ya, jadi mungkin nanti buat teman-teman yang tertarik dengan penelitian AI, nggak harus jago AI gitu. Karena kita punya prodi atau fakultas sendiri yang jago AI gitu. Yang penting punya ide apa, kita kolaborasi gitu. Nah ini prosesnya sama gitu. Jadi saya dari desainnya di arsitektur, lalu ada Pak Peter dan Pak Yonatan itu ahli AI-nya gitu. Mereka doktor dan magisternya tentang AI gitu ya. Lalu ada Bu Santi dan juga Bu Yulita itu pakarnya budaya gitu. Jadi pakarnya budaya dan konservasi. Mereka yang menggali makna-makna dari pola batik gitu. Jangan sampai pola yang muncul itu menjadi pola yang sangat asing, tidak lagi dikenali sebagai batik bakaran gitu. Mereka yang mengawal gitu. Oh, ini masih dikenali karena karakteristiknya A, B, dan C gitu. Jadi lolos gitu. Itu mereka yang bagian filternya gitu. Lalu ada juga Bu Posma gitu dari bisnis dan ekonomi yang melihat prospek bisnisnya ini nanti akan seperti apa gitu. Jadi lengkap. Dari hulur ke hilir ya. Betul gitu. Jadi Oke, terima kasih Mas Gustaf untuk sharingnya. Ini malah saya yang tertarik untuk menggunakan AI. Iya, kayaknya kita harus adaptif segera Betul mungkin. sekali. Oke, terima kasih Mas Gustaf dan tim yang mungkin diwakili oleh Mas Gustaf hari ini. Samantha akhirnya menutup ya, mengkonklusikan bahwa yang pertama AI itu menghasilkan sebuah pola batik yang baru, betul ya? Yang unik dan secara otomatis cepat dan adaptif untuk di masyarakat bisa digunakan gitu ya. Ini secara umum dan secara khusus bisa dilangsungkan untuk masyarakat desa Bakaran. Kemudian yang kedua, desain ini lebih mudah karena sesuai dengan kebutuhan pasar, betul ya Pak Gustaf ya? Betul. Dan yang ketiga, tidak meninggalkan esensi dari budaya atau desain batik bakaran yang asli. Gitu, betul ya Mas Gustaf ya? Sekian podcast hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau ada info-info yang lain terkait dengan AI atau batik Pekalongan dan sekitarnya, bisa langsung ke Mas Gustaf. Terima kasih juga untuk sponsor kita hari ini, ada SEO Shop yang sudah melabelkan kita ya. Ada tumbler, mug dan lain-lain. Terima kasih, sampai jumpa lagi.